Selamat pagi, assalamualaikum. Kali ini perjalanan pulang ke Bali dari desa Mundurejo, Umbul Sari, Jember, menuju ke Bali. Ini masih depan rumah, mau OTW berangkat sama anak gadis di belakang saya. Ini mertua saya. Nuhun Pak, nggih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berangkat kita, bro. Suasana pagi hari ini jam 7.30 ya, dengan posisi apa namanya nih, takometernya 39635. Posisi takometer 39635. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi desa Mundurejo, Kecamatan Umbul Sari. Wah, logatku langsung jadi Jawa, rek. Logatku langsung jadi Jawa di sini. Sek tak hidupin video, balikin. Nah, tak arahin ke anakku dulu. Bismillah. Mana dia anakku? No, tuh dia. Tuh dia. Di belakang nih dia nih. Oh, tuh. Tuh, mana dia? Nah, nih. Sama si KKN lagi. Di 635 ya. 635 di 7.30 tadi berangkat. Nanti rencana insya Allah mampir di daerah Kabat, Banyuwangi. Dengan sebelumnya mampir dulu di Pasar Argo Jampi. Kita akan banyak berhenti untuk mengisi perut, mungkin beli minum, beli makan gitu. Karena nih bocah kecil nih nggak mau naik mobil. Di depan tuh sudah satu keluarga saya, istri saya, anak saya, adik saya itu udah satu mobil di depan. Nih si KKN nggak mau, dia sukanya naik motor katanya. Ya wes, diturutin. Jarak 260 kilo 260 kilo insya Allah. Nanti kita lihat lagi. Oke, kondisi Mundurejo, kondisi cerah dengan sedikit awan. Kayaknya kita beli bensin ini nanti di sekitar Pakusari kayaknya. Ini pakai Scoopy, barnya masih 4 bar. Agak dipercepat dikit karena di depan sudah jauh. Suka sekali dengan kondisi jalan yang kayak gini, mulus, cuman sedikit rusak, nggak kayak zaman dulu banyak sekali yang rusak. Cuaca cerah, nggak terlalu rame pagi hari di desa. Wih, memang apa ya, emang beda lah kalau di desa itu ketimbang di kota. Nyaman. Yang bikin nggak nyaman tuh kalau ada begal aja, kalau malam-malam lewat sini, wow, serem. Karena saya nggak terbiasa hidup di tempat apa namanya, banyak kebun-kebun kayak gini kan. Jadi kalau malam serem, nggak berani kemana-mana wis, kecuali rame sama perumahan itu petani-petani. Saya nggak pakai tongkat karena bakalan repot juga ini lepas pasang kameranya. Bawa kamera cuma satu. Nanti kalau punya rezeki punya kamera 2 baru view-nya lebih bagus lagi. Untuk saat ini ya dinikmati aja guys, pemandangan dari point of view saya, depan saya ini. Iya. Itu rel kecil, rel kereta api khusus pengangkut tebu. Di depan kita ini adalah pabrik Semboro, yaitu pabrik gula yang ada di Jember. Pabrik besar.
posisi lagi di Indomaret. Kalau dari selatan, nah saya masuk dari selatan itu, dari arah ini depan kita itu selatan. Saya dari sana tadi. Nah kalau yang mau arah ke Jember ya, kalau naik motor nih, mending belok kanan kalau dari arah selatan. Kenapa? Biar nggak muter, biar nggak ngelewatin pasar Tanggul. Jadi kita lewat perkampungan sini. Ada 2 jalan, cuman saya lebih sering lewat sini. Yang kalau dari selatan itu pas setelah rel kereta api itu. Nah, tuh masuk kampung sini. Oke. Nah, ini akan motong jalan lumayan loh, karena nggak muter. Tapi saran saya kalau yang bawa motor aja ya, kadang setelah raya, namanya raya itu ada orang nikah. Ini jalan ini tertutup sama itu apa, panggung. Ini namanya ini Masjid Al Mabrur. Oke. Al Mabrur Tanggul. Nah, ini ada perempatan kecil nggak kelihatan kadang. Nah, ini kita belok kiri. Sedikit aja kita sebenarnya tadi ke timur, langsung ke utara lagi, udah kiri barusan itu. Udah di depan itu udah jalan raya besar, jalan raya Jember Lumajang, Jember Surabaya. Nah, lewatnya sini nih. Oh, kita nggak perlu muter jalan itu loh, jalan depan itu loh. Kalau kita lewat situ kita harus muter pasar dulu soalnya lamaan. Jadi kita lewat sini aja. Oke, bismillah. Perjalanan baru dimulai nih bro. Baru juga berapa? 353. Sekarang 648. Ya 535 tadi ya. Loh, berapa tadi? 635. 635. Sekarang 8. Berarti 13 kilo ya, 13 kilo tadi dari rumah. Jalan baru dimulai, masih ada 250-an kilo. Oke, lanjut. Kita baru aja ngelewatin pasar Bangsal Sari. Nggak terlalu rame. Pagi ini motor cuman bisa lari maksimal tadi 80. Nikmati aja lah, ambil ngemut permen. Aduh, bisa nggak nyalip ini? Mungkin bisa. Depan kalau mepet. Biasanya pakai motor kecil gini nih, mesin kecil kayak gini mau nyalip itu keyur, bahasanya giring, nggak bisa wut. Terus saya juga harus tahu kondisi jalan di depan. Tadi berapa kali tak lihat lubang besar loh. Kalau ngikutin mobil pastikan bisa tahu kondisi depan ya, karena jalanan di sini lumayan, jebakannya lumayan banyak. Apalagi yang sebelah kiri tuh. Boleh Pak? Oke, saya ngikut. Kita ini udah sampai di lampu merah. Yang kalau ke kanan itu ke arah Puger, lurus ke arah Jember. Kita udah masuk wilayah
yang biasanya macetnya minta ampun dari ujung sana tadi sampai depan situ, sampai lampu merah lagi. Ya itu apa ya? Nah, pura-pura tahu padahal lupa namanya. Oh, Rambi Puji. Dimana kalau kita naik kereta api finish Jember itu ya di sini. Kalau namanya Jember ya. Kalau kan ada Tanggul, ada yang lain juga. Kalau Jember ya Rambi Puji sini. Ada stasiun kereta di depan itu. Tapi kali ini kayaknya nggak bertepatan deh sama jam kereta berangkat. Tadi nggak sempet papasan sama kereta tadi. Tadi udah ngelewatin relnya satu. Dua ya, sama yang di Tanggul tadi. Nah, biasanya di sini super macet loh. Ini alhamdulillah lancar jaya hari Minggu. Allahu Akbar. Minggu ini lancar, tidak ada macet. Kejadian langka ini. Setahun sekali ngerasain macet di sini. Baru kali ini deh. Tahun ini nggak ada macetnya. Orang itu rek langsung motong kanan, sekarang langsung ngiri. Ya apa rek? Depan kita ini sudah memasuki wilayah terminal Jember. Apa namanya itu? Oh, saya lupa semua ya daerah. Tawangalun. Ini baru nih. Terminal Tawangalun udah baru direnovasi beberapa bulan yang lalu. Belum ada setahun lah kayaknya. Baru. Yang mau ke mana Jakarta juga bisa, ada jurusan Jakarta. Bahkan sampai mana Lampung apa Jambi gitu ya. Dari sini ada loh. Itu bikin saya kaget itu. Ini bus Bumel yang mau ngerasain gimana sensasinya naik bis Bumel dengan tarif yang ngagetin. Ya silakan. Ini ada Damri. Kayaknya jurusan Denpasar nih. Kalau nggak salah yang jurusan Denpasar. Yap, jurusan Denpasar. Jurusan Bali. Banyak bis Akas juga di sini. Bis apa namanya Lorena kayaknya. Lorena apa Karina. Terus Gunung Arta yang pasti ada di sebelah sini. Yang double decker, yang sleeper itu ada jurusan Jakarta itu. Bis tingkat. Pokoknya walaupun nggak terlalu besar terminalnya, tapi jurusannya banyak di sini. Jurusannya. Kita baru sampai di terminal Pakusari. Tadi sengaja nggak lewat kota Jember. Jadi saya lewatnya jalur lingkar selatan kota Jember untuk menghindari banyaknya traffic light di kota. Jaraknya lebih jauh, tapi karena lalu lintasnya lebih lengang, jadi bisa lebih kenceng kan. Mulai dari sini saya nggak akan berani nyalip kecuali yang depan saya benar-benar pelan. Soalnya ini motor nggak bisa pakai gas spontan kok. Lumayan rame dari atas, dari arah gunung. Ya udah lumayan padat juga ini. Tapi ini lumayan itu sih, masih mending ini sih daripada tahun lalu. Tahun lalu di sini tuh padat sekali. 2 tahun yang lalu juga sama, padat sekali. Saya ingat itu. Saya ingat sekali itu karena waktu itu harus sangat pelan-pelan waktu itu di sini tuh. Berangkatnya dan pulangnya juga sama-sama padat.
Ini ada pabrik apa namanya ya? Ada pabrik rokok apa ya di sini? Kebun Kertosari. Apa ya? Pabrik apa ya? Saya pernah dikasih tahu, lupa loh. Kita ini masuk wilayah Sempolan yang terkenal dengan macetnya tiap hari. Oh lihat tuh, macetnya kayak gitu, kelihatan nggak di kamera ya? Ada apa depan itu? Nggak ada apa-apa loh, cuma tikungan, pertigaan apa perempatan di depan tuh, pasti pasar itu. Saya lupa nama daerahnya, kalau mau ke kanan itu lupa saya. Yang mau ngelencar nih bawa pickup. Ini loh, cuman pertigaan ini tok loh yang bikin macet sebenarnya. Kalau depan ini sebenarnya udah lancar, lepas dari macet sudah. Kita masuk ke hutan Gumitir lagi. Bentar ya, coba. Selamat datang di belum Banyuwangi nih, cuman selamat jalan aja. Masuk ditunggu barusan. Gimana Kakak Ain? Udah capek? Sudah capek? Baru juga perjalanan masuk hutan ini. Nah, makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Berani nyalip apa enggak nih? Pakai Scoopy nih. Nyalip apa enggak? Oh, dapat. Ini yang nggak dapat nih. Ini satu nih nggak dapat. Ngeri sedap kok. Nyalip pakai mobil motor beginian. Mana dia? Pegangan. Kalau kakinya kayak gitu harus pegangan aja. Kakimu harus tangannya harus pegangan kalau kakinya di atas gitu. Alhamdulillah bisa nyalip tuh, syukur sekali. Repot soalnya nyalipnya di sini. Apalagi emput-emputan gini bawa motor, aduh. Situasi Gunung Gumitir di hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal berapa ya nak? Tanggal 6 April 2025 di jam 9.40. Nah, wah, lightnya hidup ternyata. Pantas kok putih sekali kayaknya. Aduh. Kayak gini. Ini mode stabil. Ois. Putus Ro, Agatha, Makeup, Ambulu. Plate F. Oh, plate F. Plate Bogor tapi promosinya Ambulu. Nah, kita sambil dulu. Iya, masuk satu aja nggak apa-apa wes. Targetnya cuma bisa ngelewatin truk depan dulu. Kalau dipaksa pakai torsi besar ini ambil diri bahaya, ngerusak nih ntar. Nggak berani bos. Daya sentrifugal soalnya yang dipakai kan beda dengan kopling kan, karena habis koplingnya doang nggak ngerusak mesin. Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke, salib lagi. Alhamdulillah bisa nyalip truk itu satu tuh. Bisa syukur dah.
seneng sekali. Banyak orang minta ini, lebih banyak daripada hari-hari biasa ya, yakin. Kenapa? Musim mudik kan rame. Tambah banyak yang minta-minta dah. Pemberitaan berikutnya, pom bensin, entah di Kalibaru, entah di mana namanya di bawah ini, Glamor ya. Oke, lanjut nanti. Depan ini adalah taman wisata yang ada di area Gunung Gumiter. Yuk, namanya apa tuh ya? Rolas. Rolas. Yap, Rolas. Wow, ini tinggi sekali ya. Ini tahun lalu belum ada kayaknya nih, untuk menghindari longsor. Depan nih kita bakalan melewati banyak sekali tempat makan, yang mana tahun lalu sempat berhenti daerah sini cuma buat kencing doang, sama karena kehujanan nggak makan. Aduh, kalau diingat-ingat tiap tahun kok sebenarnya kondisinya sama ya, nggak berubah kondisinya saya maksudnya. Aduh. Nggak bisa beli mobil, punya kendaraan yang proper buat sekeluarga, harus ikut adik, ikut saudara yang lain. Tapi ya juga yang penting kan sehat walafiat, tetap tak syukuri kok. Nggak nggak merengut karena nggak punya seperti yang lain. Nggak kayak gitu, bukan gitu maksudnya. Toh kalaupun punya mobil pun kepakainya pas ke Jawa doang, selebihnya diem. Orang saya kerjanya di rumah, jarang kepake kalaupun punya itu sih. Terus bayar samsatnya mahal, belum lagi yang lain-lain kan. Cuman ya kalau pas pulang ke Jawa kayak gini nih, kepingin rasanya punya. Ya mau gimana, orang nggak punya. Ya disyukuri aja so. Yang penting semuanya sehat walafiat, iya kan. Buat apa juga punya banyak. Tuh ada rel kereta api tuh. Udah kelihatan tadi udah kelihatan. Ya di bawah kita itu ada rel kereta api, ada terowongan. Pas di bawah kita tuh ada stasiun Garahan. Ini udah mau melewati Kabupaten Jember. Sebentar lagi kita masuk wilayah Banyuwangi di Patung Gandrung. Inilah kondisinya di siang hari ini. Loh, bensinku sudah ketip-ketip loh, 39717. Bensin sudah ketip-ketip, tadi nggak beli loh. Ya ini karena jalannya tadi tuh nanjak, makanya boros. Kita bakalan berhenti buat beli bensin. Pelan-pelan aja lah. Semoga aja sampai ya. Ini kemungkinan masih sisa 1 liter ini. Oke. Tadi soalnya menanjak, harus digas kan. Jadi kemungkinan di situ ya yang bikin boros nih motor Scoopy ini. Padahal harusnya nih super irit loh. Masuk ke wilayah Banyuwangi di Patung Gandrung. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi ya Jember. Untuk kelahiran istri, misalnya istri. Jam 9.56. Ya Allah, 2 jam ya dari sini. 2,5 jam.
Nah, macet kita lagi kali ini ya, di daerah apa ini? Kalibaru. Ya, sebelum Kalibaru lah. Posisi bensin ketip-ketip. Nak macet pula. Mudah-mudahan sampai ya. Soalnya kalau nggak sampai, wah dorong bos, capek dorong-dorongan. Repot juga ya, macam macet kayak gini. Nyalip juga nggak berani, takutnya ada yang motong-motong jalan kan. Ini pelan-pelan aja, pelan-pelan, santai kita. Kiri aja sudah. Kalau emang kehabisan bensin ya sudah, kita ngecer. Pom bensin masih ada sekitar berapa kilo tuh? Nggak terlalu jauh sih. Duh. Udahlah, udah lepas dari gunung tadi itu, lepas Banyuwangi dah. Udah lepas Jember, dah. Udah. Ada kan ada tuh tulisannya selamat datang Banyuwangi gitu. Jatuh kita, jatuh. Kalau lewat jalan bener lamaan. Sini aja sudah cepet. Cepet kan. Hati-hati kena spion orang. Yang penting pelan-pelan aja. Tuh lewat jalan pinggir kan. Sebenarnya ada apa? Ini kok macet kayak gini nih? Macetnya panjang pol nih. Ini apa ini? Oh, dia bawa bibit pisang, bawa ke Bali bibit pisangnya. Bawa anak pisang. Ayo pelan-pelan aja. Dan stabil 20 gitu loh. Udah bagus sekali 20, ini 30. Oke. Sampai kita di stasiun Kalibaru. Stasiun Kalibaru, ada SMS, ada WA, ada siapa itu ya? Paling ada adik. Sebentar lagi sampai di pom bensin. Adik udah nunggu di sana kayaknya nih. Dari tadi. Pantau ada pom bensin, aman dah. Udah ketip-ketip. Kita beli full. Nanti full ya? Full apa enggak ya? Pokoknya di Ketapang atau di Bali nanti kita beli lagi lah. Beli lagi tuh buat ngepulin buat di rumah kan. Oke. Ini stasiunnya. Stasiun Kalibaru. Stasiun kereta api Kalibaru. Nggak tahu kalau dia udah bergerak tuh. Nih kita masuk ke pom bensin Kalibaru. Dekat lah, dia kan ada barangnya di atas. Pasti di ujung sana dia. Kalau masih di sini lo ya. Tuh, udah pergi dia. Udah pergi dia. Dan ternyata tidak ada keluarga di sini yang lagi nungguin. Tadi tuh mungkin berhenti sini, cuman berhenti doang ya, nggak cuman sekedar singgah beli bensin atau gimana lah, yang penting nggak, yang pasti nggak ada. Jadi kita keluar dari pom bensin itu, barusan beli bensin aja di Pertamax 40.000 cukup nih, motor ini loh dari habis.
Oke, kita target berikutnya tuh di pom bensin Glamor. Pom bensin daerah Glamor. Oke, lanjut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari pom bensin dekat Glamor. Ternyata Adi juga nggak ada di sini. Dan tujuan berikutnya adalah masjid apa namanya yang di Rego Jampi yang gede itu ya? Lupa guys. Yuk, OTW kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dari pom bensin dekat Glamor yang lumayan gede nih, tempat favorit untuk berhenti. Terus ada kafenya juga kan, tempat makan pop mie lah atau apalah dia jual di situ. Saya tadi cari 2 mie sama nak. Nah, harganya murah. Biasanya tempat kayak gitu mahal tuh. Oh, di sini murah, sesuai standar lah. Kopi cuma 5.000. Terus sama teh pucuk 1 doang. Itu aja bagi 2 nggak habis. Itu cuma 5.000, habis 15.000. Udah cukup buat ganjel. Nanti cari makan di jalan. Kalau memang ada ya sewaktu buat maam ya, makan kita di jalan nanti. Kalau enggak ya sudahlah. Pokoknya saya target nggak lebih dari 200.000 buat ongkos perjalanan ke Bali, ke rumah. Tadi si Ain belanja sekitar pertama itu sekitar berapa ya, 25 atau 30.000 gitu. Terus beli pertamax tadi 40.000, anggaplah 70.000. Terus barusan 15.000, jadi sekitar 85.000. Murah sob. Nanti oh iya ya, beli tiket kapalnya nanti online saya ya, dihitung lah online tuh. Kalau nggak salah 33.000 tuh kalau kita bayarnya pakai e-wallet Dana. Kalau pakai rekening bank, saya biasanya pakai BNI, itu kena 33.500 atau 34.000 gitu, lupa saya. Oke, lanjut perjalanan target berikutnya ini adalah di Masjid Rego Jampi. Kita masuk kota Glamor, sampai kota Glamor lagi kita, yang waktu ini hampir kena sikat sama truk, ngeblong. Sayangnya nggak kerekam gitu. Wah, ngeblong banget. Saya coba untuk tetap steady di jalur, di lajur saya. Itu bunuh diri. Jadi tak turunin ke bawah aspal, ke pinggir jalan. Wih, syukur nggak jatuh loh. Nah gitu, kalau supir galu-galan nyawa satu nggak berguna buat dia. Melewati jembatan yang mungkin nggak ada setahun ini, baru difungsikan di Glamor. Jadi jalan yang lama udah nggak dipakai lagi. Kita pakai jembatan baru tepat di depan Polsek Glamor. Memasuki kota Genteng, kita disambut lagi sama kemacetan. Ini tepat di Pertamina, di pom bensin Blok Agung. Semua pom bensin macet. Ya, ini macetnya karena pom bensin. Jalannya lumayan nggak terlalu lebar, jadi kalau ada yang mau belok ke kanan tuh ya agak repot, makanya macet. Sering sih kalau jam-jam kayak gini tuh sering macet sih. Dan kalau anehnya kalau hujan deras tuh banjir di situ, daerah situ.
tempat yang banyak kenangan. Salah satu kenangannya yaitu selalu tes rapid di sini, di klinik apa namanya itu, saya lupa. Sun Klinik kalau nggak salah, namanya Sun Lab. Oh, Sun Lab, ya ini dia tutup. Coba kalau musim COVID, 24 jam tuh. Ini loh kiri saya ini, kalau musim COVID kemarin tuh nggak pernah tutup ya. Tukang parkirnya banyak di sini. Saya di sini parkir mobilnya untuk masuk ke situ. Dan kalau ke kanan nih mau kan jajak bisa jajaknya. Lurus, jalan terus. Weh. Lurus jalan terus, tapi jalannya kecil, jadi yang mau belok kanan terpaksa dia harus menghadang yang dari belakang. Kita masuk ke area pasar Genteng, pertokoan Genteng. So many angels. Tiba-tiba banyak bidadari ini keluar kanan. Iya. Dan selalu seperti ini, kena macet kita siapin uang 2000 dulu yuk. 2000 atau 5000 terserah nih kena berapa nih dari sini. Kenapa? Biasanya ada pengamen pakai angklung. Bagus sih ngamennya, jadi menghibur sekali. Situasi pasar Genteng di siang hari di jam 11.41 zuhur ini. Kalau ke kiri ini bisa ketemu Buruh, bisa juga sih tembus ke apa namanya, ke Gojampi. Enakan lurus sih, lebih apa namanya, lebih cepat. Tuh berhenti cuman untuk mau nyalain rokok, sengaja merokok kayak gitu. Aduh, ini dia yang saya maksud tuh. Kita berhenti sana memang sengaja buat ngerekam sih. Gak ada maksud. Aduh, kurang maju bos, nggak kelihatan aku bos. Ini yang kayak dulu Bapak sering lihat. Ya, di Jogja. Ya. Emang sengaja, Pak. Padahal lurus itu boleh loh. Apa? Lurus itu boleh loh. Tapi Bapak milih untuk diam di sini. Buat ngerekam aja sengaja. Bye. Sudah masuk wilayah Rogojampi. Ntar kita berhenti di masjid apa namanya itu? Tidak tahu lagi, nggak pernah hafal namanya ya. Atau emang nggak pernah inget nama? Oh, selalu macet di sini guys.
Pak, apalagi nih musim mudik. Oh, senggolan lagi, senggolan lagi. Kamu sabaran gitu loh, jangan nggak hilang jalannya kok. Kamu sabar ya. Jalannya nggak hilang, jalannya nggak akan hilang, santai aja. Ujung-ujungnya juga duluan saya tuh, mobil hitam itu sih yang nggak mau sabar ini orang. Si Zuhur. Kita berhenti di masjid sana ya. Soalnya ditunggu sama adiknya di situ. Ya ngikut aja lah. Hitung-hitung istirahat juga. Ntar juga habis dari sini mau ke Kabat dulu. Ini kalau masih tuh situ ada di pom bensin nyatanya nggak ada. Tapi ibu katanya pasar Gojampi sih. Dia masuk pasar. Jadi kemungkinan ya masih di sini. Udah 1 jam yang lalu dia masuk sini. Bapak Tidang tadi bilang sampai sini kapan? 10 menit lagi. Pas kan? Zuhur. Tuh.
proses bongkar bisa under nih guys. Asap. Situasi ramai, tapi lancar, nggak terlalu macet lah, nggak macet, bisa dibilang nggak macet. Kalau di pelabuhan tetap ada pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor nih. Oce. Pak, silakan, Pak, silakan. Oh, nggih. Kasih, Pak. Pak, boleh ya, Pak? Nggak, harusnya memang diperiksa, tapi memang lengkap sih. Kebetulan lengkap. Yo. Kita ke masjid dulu karena kita belum sholat asar. Tadi kok nggak mikir sholat asar dulu waktu di Ketapang ya. Padahal enak loh kalau udah sholat tuh enak, santai. Tapi ya kita sambil nunggu keluarga, siapa tahu dia juga mau ke masjid sini ya kan. Oke, kita ke masjid dulu guys. Kita ke masjid dulu. Masjid pilih mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rame lah orang, memang tempat singgah masjid sini ya, rame lah. Sini aja dah, sana aja ya, ini aja ya kali ya. Nanti ada kelihatan. Kalau gitu di luar aja, pakai mukenamu aja. Mulai lagi perjalanan kita dari Masjid Al-Mubarak Gilimanuk menuju Tabanan. Estimasi 3 jam lah, pelan-pelan. Oke, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Yuk, lanjut. Ya, gimana? Di Maret. Nanti aja dah. Pastiin HP-mu aman terus ya, jangan sampai longgar itu pegangannya. Nggak kan kelihatan longgar gaknya kan, itu kan ada yang menjepit tuh kan, dia pastiin dia benar-benar menjepit itu, nggak longgar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita menuju ke arah Tabanan.
Sampai jumpa tahun depan ya, insya Allah kalau ada rezeki kita mudik lagi di tahun depan, di Fitri tahun depan. Dan mungkin kalau ada keperluan ya kita ketemu lagi Gilimanuk. Inilah kondisi Gilimanuk malam ini guys. Di tanggal berapa ya? Tanggal 6 apa? Tanggal 6 bulan April 2025 jam 7:07 WITA. Ini pasca lebaran hari ke-7. Ini lebaran hari ke-7. Tadi itu mikrofonnya taruh di belakang dagu, pantes kok nggak ada yang ganjel. Situasi malam ini di Gilimanuk, kalau dari arah timur rame bis. Dari tadi kelihatan bis jurusan ke Jawa. Memang kalau bis-bis malam itu berangkatnya pada sore hari seringan sih. Ya ada yang siang hari jurusan ke Jogja itu siang hari. Surabaya, Malang itu seringan sore. Jadi sampai sini dia maghrib. Terpantau ada satu gunung Arta kecil itu. Nah di pom bensin itu biasanya dia yang handle kalau ada penumpang dari Singaraja. Jadi dia yang akan nganter ke Singaraja. Biasanya seperti itu sih ya. Masuki hutan Gilimanuk malam hari ya, beginilah kondisinya. Nggak kelihatan apa-apa tentunya. Waduh, jalannya rusak, nggak kelihatan, lampunya kependekan, terlalu rendah. Sebentar lagi kita bakalan lewatin ujung timur dari alas Gilimanuk, Taman Bali Barat Gilimanuk. Sepanjang jalan tadi itu ya, di alas itu ya, itu tidak ada penerangan loh. Baru setelah ini di perkampungan ini ada penerangan. Penerangan ada tapi mati tadi itu. Sama aja kan, nggak ada. Kemarin waktu berangkat seminggu yang laluan ya, 9 hari ya, saya sempat berhenti di pom bensin barusan itu karena capek sekali kan ya, seperti yang ada di vlog sebelumnya. Sekarang kondisi fit, walaupun agak ngantuk tapi nggak sakit semua badan. Saya nggak tahu perbedaannya di mana, tapi semalam itu saya tidur sekitar jam setengah 12, lalu saya bangun itu setengah 5. Ini WITA ya, WITA. Kalau WIB-nya setengah 11 dan bangunnya setengah 4 WIB tadi. Sekitar 5 jam loh tidur, cukup untuk perjalanan seharian ini, cukup saya. Dan ini perjalanannya kan memang dari pagi kan, nggak malam. Terus tadi juga sempat makan di jalan, makan mie dari lalapan. Anak malah makan 2 lagi pop mie. Aduh, ya sudahlah, sekali lah. Nggak pernah, setahun sekali aja belum tentu dia makan pop mie 2 dalam waktu sehari itu. Nggak akan saya kasih tadi itu ya, biar seneng aja dia. Ini dia tanda ujung dari alas Taman Bali Barat, yaitu pos polisi tadi itu dan di tanjakan tadi itu. Sebentar lagi kita masuk wilayah Melayu. Ini berempat ya. Saya berempat anti dah kalau ke Jawa gitu tuh. Jalan jauh kayak gitu nggak berani dah. Ya, coba pelan-pelan naik.
capek ya berhenti stop 20 kilo kalau perlu berhenti daripada capek di jalan bawa banyak orang penumpang gitu. Ya syukurnya Vario sih, Vario yang baru sih, itu kuat-kuat aja. Ngapain sih? Kita sedang memasuki kota negara nih. Ini udah di bypassnya, aduh. Kondisi lalu lintas agak lengang di sini. Tadi agak macet karena kendaraan besar itu loh. Kalau di sini agak lengang nih, kalau bisa kenceng saya di sini nih. Sayangnya nggak bisa. Cuaca alhamdulillah sampai detik ini tidak ada hujan, atau mungkin belum ya, nggak tahu juga saya. Mudah-mudahan sampai rumah nggak hujan. Terus satu lagi ya sob, kalau sobat semua melihat video ini lalu kualitasnya sering berubah gambarnya itu ya, itu dikarenakan kalau malam itu jelek kamera ini memang. Saya cuma punya satu kamera, low light-nya tuh jelek. Jadi kalau ada lampu model begini itu berpendar. Kalau saya bikin nggak berpendar, pas tidak ada penerangan di jalan itu benar-benar nggak kelihatan soalnya. Saya bisa ngelihat lingkungan, tapi kameranya nggak bisa menangkap itu. Jadi serba salah. Jadi karena saya pakai settingannya auto, ya begitu jadinya. Ya berpendar, dipaksain untuk terang, biar kelihatan aja. Jadi mohon maaf lah kalau kualitasnya emang tidak sesuai harapan lah, tidak terlalu bagus di mata ya. Yang penting bisa dinikmati lah. Tepat samping saya sekarang nih, belakang lah, tuh ada kendaraan yang ugal-ugalan sob. Dari tadi tak lihat. Oh kayak gitu tuh nyalip, mepet tetep nyalip dia. Itu sih nggak mepet barusan itu. Tadi di belakang tuh, bahaya sekali loh. Yang nggak peduli musuh dari depan. Masuki wilayah Tegal Cangkring nih, Pasar Senggol Tegal Cangkring. Selalu rame sih tempat ini ya, karena benar-benar pinggir jalan besar. Tapi kalau ada orang mau makan tuh bisa kalian singgah. Ngantuk jangan ngantuk dulu lah, perjalanan masih panjang ini. Sekitar berapa ya, 70 kilo atau 60 kilo gitu. Waktu perjalanan ke barat, waktu perjalanan mudik minggu yang lalu itu, saya sempat bilang kan, perbedaan di jalan raya, cara mengemudi orang-orang ini antara mudik dan arus balik itu kelihatan sekali loh. Waktu arus mudik kenceng sekali semua itu, oke? Sangat bisa dihitung orang yang pelan dan rame. Kayaknya dua faktor sih itu. Pertama, karena barengan semuanya, jadi rame. Maksudnya barengan tuh mereka terpusat dari satu titik, dari satu wilayah menuju wilayah yang sama. Misalnya contohnya dari Denpasar berangkat di saat-saat yang bersamaan, ada yang selanjutnya berangkat dari Tabanan, ada dari Gianyar itu. Jadi bertemu di titik yang sama itu dengan cepat, di waktu hampir bersamaan. Sedangkan kalau harus balik kan yang titik tujuan sama, Ketapang, tapi kan ada yang datang dari Banyuwangi, ada yang datang dari Jember, dari Semarang. Jadi berangkat samaan, tapi kan sampainya nggak sama, di jalan pun nggak ketemu.
gitu loh. Jalurnya kan banyak. Kalau sini kan jalurnya satu ini kan kalau dari Denpasar. Nah, kemudian semangat mudik itu mayoritas besar ya. Insya Allah 90% itu besar lah. Karena kangen. Yang pertama, yang kedua mungkin uangnya masih banyak. Lihat nih. Paling kebutuhannya cuma segitu. Nah, saya cuman lari 560 nih. Kebut tuh paling lari 70 itu di Salim sama dia. Nah kalau balik itu uangnya habis, ada rasa males sampai di tujuan di kos. Ngapain juga cepet-cepet, paling pikirnya gitu kan. Oh, saya sama aja loh, mau berangkat enggak, mau baliknya itu sama. Karena saya kan tanah kelahiran memang di Bali kan. Jadi mudik ke Jawa itu cuma buat nyenengin anak, istri, mertua. Sensasinya ada, suka sama sensasi mudik, lihat orang-orang mudik itu suka dan berada di golongan mereka, di antara mereka tuh suka. Ya harus mereka itu. Tapi semangatnya sama. Mau balik ke Bali, mau ke Jawa itu sama-sama jauh menurut saya. Kalau orang-orang yang punya kampung halaman di Jawa gitu kan pasti semangatnya besar. Karena kan mungkin ada yang cuma setahun sekali, mungkin ada yang 2 tahun baru pulang, ada mungkin sampai 5 tahun baru ke Jawa, mungkin kan gitu. Nggak menutup kemungkinan karena di perantauan juga biaya tinggi, makan mahal, tempat tinggal mahal. Kalaupun punya rumah sendiri pun belum tentu juga bebas dari hutang kan. Ya intinya kalau kita mau mudik itu persiapkan badan, persiapkan tenaga, persiapkan juga pikiran. Kalau lagi kalut apa itu mending jangan mengendarai motor, jangan mengendarai kendaraan, mending naik angkutan umum saja. Kalau nggak punya uang jangan memaksakan kita, daripada pulang mudik terus bingung kan. Mending tidak berhutang lah. Mungkin bisa ikut, kalau ada yang diikut naik mobil gitu, mending ikut temennya. Atau ada mudik gratis, ikut mudik gratis. Seperti itu. Jangan memaksakan diri untuk hutang lah. Mulai menguap. Saya menikmati perjalanan panjang mungkin. Asalkan selama nggak ngantuk tuh suka, terus orang-orang itu nggak ngawur-ngawur. Perjalanan balik itu lebih suka saya, lebih nyaman saya daripada mudiknya. Tapi lebih suka mudiknya, gimana ya terjelasannya? Kalau mudik suka, tapi lihat orang kebut-kebutan tuh jalan raya tuh, wih ngeri. Pembalap pindah trek ya itu, orang mudik itu. Kalau balik ya gini udah pelan. Ini kan mudik juga nih, mudik. Orang yang ngebut tuh bisa dihitung. Selamat toh, sampai juga toh. Kalau ada memang musik, dengerin musik, jangan terlalu keras. Ya saya ini juga sambil dengerin musik loh. Tapi sangat, maksudnya tuh musiknya kedengeran, tapi sekitar juga kedengeran. Ada klakson atau apa itu kedengeran. Jadi nggak terlalu sepi. Kira kalau suatu saat punya rezeki lebih, mau beli intercom lah, sepasang gitu kan enak, buat bisa komunikasi sama yang bonceng. Oh ada bidadari tuh. Bidadari nggak kelihatan di kamera tapi. Selamat datang di Tabanan. Dah, kalau mau di atas kakinya silakan.
Kalau kenceng itu jangan, karena nikung goyang jatuh. Sampai di patung sapi lagi kita. Udah kenceng-kencengnya udah. Gak berani dah kenceng. Dari sini nih udah jalannya nikung-nikung lagi. Datang di Kabupaten Tabanan. Ini gapuranya, ini yang buat Kabupaten Tabanan ini. Akhirnya bisa terbebas dari truk besar itu. Berusaha nyalip dari tadi tikungan, habis tikungan terus ketemu apa namanya mobil-mobil besar, jadi kan nggak bisa nyalip. Kita sampai di Surobrata nih sob. Udah sampai Surobrata lagi kita. Barusan melewati Pantai Soka. Kalau udah lihat Pantai Soka, habis itu Bajro ketemu Megati ketemu Samsam, Tabanan. Dekat. Tujuan kita Tabanan sob. Kalau udah ketemu Pantai Soka itu seperti sudah kayak di rumah sendiri. Nggak sampai setengah jam udah sampai kok. Oh iya, beli bensin loh. Lupa loh beli bensin. Beli bensin di situ aja dah, di Tabanan aja lah. Ini ada Tabanan. Di kota. Beli bensin di kota aja dah. Ini cukup kok ini. Emang ini bukan kota. Bukan lah. Udah, santai aja lah. Ain mau berhenti dulu. Wah. Emang capek. Bawa Scoopy itu emang capek. Jitnya sakit. Hah? Jitnya masa? Bapak. Bukannya sama aja naik Vario juga gitu. Ada bedanya. Nah Vario kan ya, kamu bisa berdiri aja kan. Nah beginilah kondisi dah di jalan ini, soalnya jalannya nggak rata, terus agak nanjak dan nikung. Jadi mesti apa namanya itu, mesti macet di sini, rame lah. Ada nyari kan? Ingat aja kamu tempat ini. Ingat dong. Wah, baru tahu. Lagi sini nih. Mesinnya ngeblur. Saya set kiri aja lah. Lewat kanan juga rame dari arah timur. Mana jauh fotonya? Oke lah. Ada
gue ngantuk. Udah sampai sini aja juga. Ini paling dibeliin Pertamax 30 aja dah full ini. Oi, 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 ku jadi orang kaya. Mandai, oi, 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 ku jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Hal pertama yang kamu lakuin, aku bangun dari mimpi. Enggak lah, kalau bang ini takdirin orang kaya karena udah terbiasa miskin. Jadi ya, hal pertama bersyukur, dan tentunya takut juga, takutnya takabur, takutnya itu tabarut, takutnya sombong, takutlah semua hal yang berkaitan dengan hal itu. Sombongnya itu loh yang kemungkinan nggak hilang. Cuman ya niatnya buat memenuhi kebutuhan, memenuhi kewajiban sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anak, sebagai hamba Allah. Nah, tujuannya itu tuh sampai dia berikan bisa kaya. Gak ingin berlebih karena takut sombong, tapi sangat tidak ingin kurangan untuk memenuhi kebutuhan. Ingin bisa nyekolahin anak tinggi juga. Nanti kalau dia nikah pun ada biaya, bisa ngasih modal usaha, bisa ngasih modal untuk buka usaha apa gitu. Yang utamanya kan pasti belajar itu, bisa sekolah tinggi yang baik, soleha gitu loh. Ini macetnya sampai mana ya kira-kira ya? Benar-benar ya. Bisa nih, kali kiri lagi kayaknya nggak bisa, udah sempit jalan depan. Paling sini aja nih misalnya. Oh masih bisa ding, masih bisa ternyata, masih bisa, masih bisa. Saya set kiri aja, jangan ditiru ya. Kalau jalan kayak gini tapi nggak memungkinkan tuh jangan ditiru, soalnya bahaya. Bagus nih busnya nih. Dijamin. Mandi balas. Ini macet apa ya? Panjang Soka loh.
Ada apa? Kenapa bisa macet sepanjang ini loh? Panjang ini loh. Kalau dari sini nggak bisa ngiri karena jembatan, harus ambil kanan. Harus ambil kanan. Kita sampai di Barat Bajra, tepatnya di jembatan baru di sebelah barat Bajra. Sepanjang jalan tadi ini nggak ketemu adik loh. Masa udah sampai di rumah, cepat sekali ya. Mabut aja tuh anak. Kayaknya ini udah sampai rumah deh. Kemungkinan iya. Hah? Kemungkinan udah sampai rumah dia. Macet karena apa? Macetnya ini loh karena apa? Panjang sekali loh. Macetnya karena apa? Ini sengaja nih tidak di-cut videonya nih, karena pengen tahu nih macetnya karena apa sepanjang ini loh ramenya itu, tapi nggak terlalu macet kayak dulu-dulu sih. Ada apa ya, cek map juga nggak mungkin jalan. Loh nggak ada apa-apa. Hah? Hah? Nggak, serius ini nggak ada apa-apa. Serius nih. Hah? Nggak ada apa-apa kok bisa macet kayak gitu ya. Pelan aja lah. Kalau sepi depan baru ngalir. Kesimpulannya nggak ada apa-apa bro, tidak ada apa-apa. Yang pasti ya ini, yang pasti semua video yang saya buat itu tujuannya adalah untuk dokumentasi, karena kebetulan saya suka sama kamera yang saya pakai, yaitu Insta360 X3. Kalau punya rezeki mau ganti X5X, karena saya punya kamera jadi saya suka mendokumentasikan kegiatan saya dan keluarga, anak-anak gitu. Biasanya saya taruh di file di komputer, tapi karena ini durasi panjang, besar juga, jadi sekalian aja saya upload ke YouTube dokumentasi ini. Ya kalau para sobat terutama yang suka motovlog, karena ini yang saya upload yang ini adalah kontennya mirip motovlog, bolehlah di subscribe, bolehlah dikomentari, bolehlah like, apa dibagikan begitu kan. Kalau memang ada respon dari teman-teman itu mungkin saya bisa lah meluangkan waktu untuk bikin vlog-vlog model seperti ini. Mungkin saya pas jalan-jalan kemana gitu kan, saya rekam. Memang saya suka bikin video ini biar saya tuh semangat kejawanya itu loh sebenarnya.
kan males ya motoran sejauh itu dengan macet-macetan, panas-panasan, nggak bisa ngebut sudah sekarang kan, badan capek, ngantuk ya, dan intinya faktor umur lah, sudah berumur udah nggak sanggup lagi seperti itu. Nah, saya beli kamera itu memang tujuannya untuk itu awalnya, bang, untuk vlog pas saya mudik. Diawali dari tahun lalu, dari tahun 2024 saya beli kamera ini. Itu beli baru. Sekarang udah ada yang X4 lebih bagus lagi. Udah ada X5H yang sangat bagus ya. Kalau itu pengen saya punya itu. Dan kegiatan-kegiatan lain di karena saya ikut kegiatan juga. Jadi kamera ini fungsi sekali. Ya pada intinya untuk dokumentasi pribadi, dan kalau memang bagus respon dari teman-teman, saya sangat menghargai itu. Terima kasih sekali. Saya kalau memang menurut teman-teman banyak yang kurang, ya mohon maaf, karena memang saya nggak punya basic bikin vlog seperti ini kan. Kerjaan saya nggak ada hubungannya sama editing video sama sekali sebenarnya. Ya bolehlah di subscribe teman-teman motovlogger, bolehlah ini di komentari, nanti saya kunjungi balik channel teman-teman semua. Untuk para pemula seperti saya, ya tetap semangat ya, yang memang ingin untuk mencari peruntungan, ingin fokus di bidang vlogging begini. Semoga teman-teman nemu jalan lah, ketemu ritmenya. Oh, lihat di belakang udah mulai wer gitu bahasa itu knalpotnya tuh. Bentar gak? Males ini lah. Kok mahal lagi Mas? Tapi itu motor bagus sih. Motor apa namanya itu? MX King. Lah helmnya sama punya saya. Kita sudah sampai di daerah Samsam ini, Timpag. Daerah Timpag Tabanan. Paling dari sini cuman berapa kilo. Cuman mau cari pom bensin dulu di wilayah bypass Soekarno. Cari bensin dulu. Udah menipis soalnya. Ya Allah. Kita ini sedang melewati jembatan Penyalin. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, nah, gelap ya. Terus depan tuh nggak sampai sekilo udah terminal persiapan sih. Kalau ke kiri ya, saya mau ambil lurus dulu, ke persiapan dulu, mau nyari bensin. Nah barusan itu perempatan Penyalin kita lewati. Pas Indomaret itu. Licin loh tikungan barusan tuh.
Patung Adipura Kencana di pertigaan bypass Ngurah Rai, bypass Kediri Persiapan Tabanan. Ini udah jam 9.55. Sampai di sini tadi berangkatnya itu jam 7.30. Ini 9.55. Anggaplah 10 ya. 8 12 jam, 14 jam, 14,5 jam saya tempuh perjalanan. Tapi banyak berhentinya. Tadi itu saya paling lama berhenti ya di Banyuwangi itu, di rumah saudara. Ada 4 rumah yang dikunjungi tadi. Terus belum lagi belanja makan, sembahyang, kapal tadi di Gilmong tadi ya. Sebenarnya standar sih, kecepatan biasa aja tadi. Nah, dikatakan yang tahun lalu malah lebih parah berarti. 13 jam berhentinya jarang, tapi sampai 13 jam itu parah tuh tahun lalu itu, sampai capek saya. Dan ini kilometer sampai di sini, anggaplah ini sudah sesuai dengan udah sama jaraknya saya ke rumah ya. Ini adalah 39.896. Anggaplah 39.900. Jadi 635. Ya 300, ya 265. 260 sampai 265 kilo. Sesuai sama pakai MX punya segitu juga. Saya dulu pakai MX juga 260 kilo full. Ini adalah suasana bypass malam hari. Tabanan itu tentram, Tabanan itu indah, Tabanan itu damai. Tolong jangan rusak ya tanah kelahiran saya, asli sini saya. Jangan dirusak, biarkan selalu aman untuk para pendatang. Kalau emang nggak punya kerjaan, nggak punya cukup uang, pulang aja, jangan ngadu nasib di sini. Kalau apalagi tidak ada yang ngajak, tidak ada pekerjaan pasti di sini ya, nanti kita cari kerjaan di sana ya. Mimpinya seperti itu, mending tidak datang lah, serius, mending tidak. Daripada nanti pada akhirnya pusing kan karena biaya hidup, akhirnya berbuat kejahatan atau stres di sini, mending jangan. So itu yang mencoba peruntungan di sini, pastikan punya skill, punya tujuan pasti agar hidup teman-teman tuh bisa terjamin lah, bisa ya untuk bekal hidup aja sehari-hari sebulan ke depan gitu. Nggak sampai berpikir yang aneh-aneh baru di sana. Oke sab, di depan itu adalah pom bensin Roga namanya. Jadi saya akhiri sampai sini ya. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah support. Alhamdulillah ya, sampai saya akhiri videonya sampai sini. Semoga teman-teman menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.